siapa yang berkeinginan melakukan amal kebaikan, punya niat dia melakukan amal kebaikan, punya azam dia melakukan amal kebaikan, kemudian dilakukan niat dan keinginan tadi, maka akan diberikan balasan pahala kepadanya paling tidak 10 kali lipat, bahkan ada yang sampai 700 bahkan lebih. Dan siapa yang berniat melakukan kebaikan tetapi dia tidak melakukannya karena alasan-alasan yang syar'i, maka dia mendapatkan kebaikan yang sempurna. Dan sebaliknya, siapa yang berkeinginan, berniat, berazam melakukan sebuah keburukan, kemudian dia melakukan apa yang dia niatkan, maka dituliskan untuknya satu dosa sesuai dengan kadar dosa. Dan siapa yang berniat melakukan keburukan, kemudian dia tidak jadi melakukan, dia tinggalkan itu karena Allah, maka dituliskan untuknya satu buah kebaikan yang sempurna. Jadi Bapak-bapak dan Ibu, kajian awal di bulan yang lalu itu sangat berkaitan dengan niat dan azam. Ulang balik, ada niat, ada azam. Kalau niat itu keinginan melakukan kebaikan beriringan dengan kebaikan yang dilakukan tadi. Salat awal Allahu Akbar dalam mazhab Syafi'i, niat itu dipasang di saat mengucapkan Allahu Akbar, takbiratul ihram. Lisan mengucapkan Allahu Akbar, takbiratul ihram, hati connect memasang niat azam. Jadi dia itu keinginan berbuat kebaikan beriringan dengan kebaikan yang dilakukan. Sedangkan azam yaitu keinginan untuk melakukan sebuah amal soleh, ada jarak antara keinginan tadi dengan amal soleh yang akan dilakukan. Di rumah tadi Bapak Ibu tak pasang keinginan, ambo ingin sembahyang maghrib di surau, itu niat atau azam? Azam. Kemudian datang ke surau, kemudian takbiratul ihram, terbesit di hati keinginan melakukan kebaikan tadi, itu niat atau azam? Niat. Itu perbedaan Bapak Ibu ya. Nah jadi awak berniat melakukan amal, alhamdulillah baik. Kemudian itulah lakukan amal tadi, alhamdulillah. Tetapi belum selesai sampai di sini. Kalau ada hal-hal yang mesti dipenuhi, kalau amalan tadi ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada syarat-syaratnya. Jadi kita umat Islam ku Bapak Ibu alun selamai ibu awak kalau hanya sekedar berbuat elok. Ku beda cara pandang kita orang beriman dengan orang yang tidak beriman kepada Allah. Kalau orang yang tidak beriman ke Allah Bapak Ibu, intinya apa? Intinya ninya pokoknya berbuat elok. Mau niatnya bagus ke, mau calonnya elok ke elok, penting kita ni berbuat elok. Nah, sedangkan di dalam Islam, kalau kita ingin amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mesti terpenuhi dua syarat. Mau orang kaji namanya Bapak Ibu, ada dua syarat mesti terpenuhi. Kalau tak ada dua kok tak terima amal. Mesti ada kedua-dua. Yang pertama syaratnya adalah yaitu amal yang dilakukan tadi mesti sesuai dengan petunjuk syariat. Ucapan yang diucapkan atau amalan yang dilakukan ada dasarnya di dalam syariat. Contoh Bapak Ibu ya, dalam kita melakukan ibadah salat, mulai dari awak mengucapkan takbiratul ihram sebagai pembuka salat awak,
kemudian diakhiri dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi, salam mengakhiri salat kita, baik itu dari segi ucapan, dari segi gerakan. Kalau ingin diterima salat tadi, syarat pertamanya adalah seluruhnya mesti sesuai dengan petunjuk syariat. Makanya Nabi sampaikan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Ya, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu sekalian sebagaimana kamu melihatku salat. Dalam bertanya Ustaz, tak ada awak cara salat seperti salat Nabi. Awak pernah cakap Nabi? Tahu itu? Hadis itu kan cocoknya untuk sahabat yang hadir langsung bersama Nabi. Kita katakan mancalia itu bukan sekadar mancalia jemaah. Ada dengan mancalia jo ilmu. Kalau sahabat Nabi Bapak Ibu, langsung Nabi mengimami salat, kemudian para sahabat jadi makmum, nampak di sahabat Nabi takbiratul ihram tu baca rono, Nabi baca Al-Fatihah tu baca rono, Nabi rukuk, Nabi i'tidal, Nabi sujud, duduk antara dua sujud dan sampai salam, nampak langsung di para sahabat. Kalau awak nambah di tahun 2025 ke Bapak Ibu ya, sampai sampai 27 Hijriah pula di tahun Hijriah ini, cara kita tentu bukan mencari langsung Nabi. Tapi cara awak mencari itu adalah dengan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh ulama-ulama itu dulu sampai ke awak. Jadi yang pertama pastikan dulu amal kita dasar mulai, kemudian cara melaksanakannya sesuai dengan petunjuk syariat. Supaya apa? Supaya nanti awak tidak membuat kerajo-kerajo yang terjatuh kepada yang namanya bid'ah. Jadi Bapak Ibu, awak tidak boleh terlalu alergi membicarakan bid'ah, karena ini memang ada. Dan sebaliknya, jangan pula serampangan membid'ahkan amalan yang menurut awak tidak sesuai dengan kita pahami dan amalkan semua. Ini cara pula yang berada di tengah-tengah ke Bapak Ibu. Ada orang yang kalau dikaji bid'ah, jadi ada ustaz tu bid'ah, saya kaji nak dulu naik. Jadi anti je bid'ah, anti je kajian tentang bid'ah. Padahal bid'ah tu lain. Kan Nabi sendiri mengatakan, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd. Siapa yang membuat-buat perkara baru dalam urusan agama ini, maka itu ditolak. Man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa radd. Siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak sesuai dengan petunjuk syariat ini, maka amalan tadi tidak diterima oleh Allah. Sebaliknya Bapak Ibu, jangan perlu kita berada di golongan orang yang termudah membid'ahkan. Padahal bukan bid'ah. Bisa jadi itu sekadar perbedaan pendapat ulama dalam memahami sebuah dalil. Contoh sederhana saja. Di mushalah kita, di al-irsyad kepada Bapak Ibu, kalau subuh imam berkunut atau tidak? Ya. Apa berkunut? Bapak berkunut. Oh, kebiasaan. Itu namanya taklid. Jadi taklid itu Bapak Ibu beramal tapi tidak tahu dasar. Dan itu tidak sepenuhnya salah. Taklid itu boleh, karena tidak setiap awak pun mampu mengkaji dari syariat. Yang tak boleh itu taklidun a'man, taklid buta. Taklid buta itu lah jalih ko kerajo salah,
kemudian dia itulah kebiasaan awak dengan dulu, kemudian tetap kita anggap kebenaran dengan alasan dah jadi kebiasaan. Itu namanya tatbik utara. Nah, di dalam empat mazhab Bapak Ibu ya, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, yang berkaitan dengan qunut subuh pun, dua mazhab mengamalkan qunut subuh, dua mazhab tidak mengamalkan qunut subuh. Mana yang mengamalkan qunut subuh? Yang pertama mazhab Maliki, yang kedua mazhab Syafi'i. Aku mengamalkan qunut subuh Bapak. Dan yang lebih kuat lagi dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i, kalau ada orang terlupa membaca qunut subuh, dianjurkan sebelum salamnya sujud sahwi. Dalam mazhab Syafi'i. Kemudian dua mazhab yang tidak mengamalkan qunut subuh. Yang pertama mazhab Hanafi, yang kedua mazhab Hambali. Berarti awak kalau mengamalkan qunut subuh berujuk kepada dua mazhab, yaitu mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki. Nah, kini orang Bapak Ibu nyo beramal misalnya dengan pendapatnya Hanafi, beramal dengan pendapatnya Imam Hambali, Ahmad bin Hanbal, tak berqunut. Kemudian nyo nilai orang yang berqunut itu melakukan bid'ah. Dan sebaliknya, ada orang yang biasanya berqunut subuh, nyo amalkan amalan yang disampaikan oleh Imam Syafi'i, nyo merujuk kepada amalan Imam Maliki, Imam Malik. Kemudian salatnya ditampik orang yang tak berqunut, nyo anggap salatnya tadi tak sah, mengulang balik. Orang yang namanya terlalu ta'assub, terlalu fanatik dengan pendapatnya, tidak tahu ada dengan pendapat-pendapat yang lain. Bayangkan bahawa Bapak Ibu ya, kalau ada orang yang berpendapat kalau orang tak berqunut subuh itu tidak sah salatnya, ba'anya nanti pergi haji, pergi umrah. Kalau ulang sembahyang subuh baru, salat Masjid Nabawi sembahyang subuh, imam tak ada qunut. Salat nanti di Masjidil Haram salat subuh, imam tak ada qunut. Jadi ulang salat, maka di saat itulah keluar dengan berbagai macam perbedaan-perbedaan amalan, maka tugas awak adalah tasamu, bertoleransi dengan adanya perbedaan-perbedaan. Awak boleh meyakini kebenaran dari apa yang kita yakini, tapi kebenaran di sisi orang lain pun mesti kita hargai. Jadi orang Bapak Ibu nak anggap adalah qunut subuh bid'ah, padahal perbedaan pendapat ulama dan memahami tadi. Jadi kesimpulannya yang pertama, kalau amalan awak ini diterima Bapak dan Ibu yang kami muliakan, syarat yang pertama adalah yaitu ada dasar amal. Yang kedua, cara mengamalkannya berdasarkan petunjuk syariat, tak terjatuh kepada bid'ah. Kemudian yang kedua, kalau ingin amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dibalasi dengan pahala yang sebaik-baiknya, maka syarat yang kedua adalah yaitu niat dan motivasi melakukan amal tadi ikhlas kerana Allah. Ikhlas kerana Allah. Dan ikhlas itu, Ustaz, ikhlas itu dari kata akhlasa, yukhlisu ikhlasa, bermakna memurnikan, membersihkan. Ibu-ibu punya mukena, punya kain tilakuang warna putih. Ibu bali baru, warna putih berasia. Itulah ikhlas. Sesuatu yang putih bersih tanpa anak noda. Kemudianlah dipakai beberapa hari, beberapa minggu. Kemudian
lah gak berubah warnanya, maka ibu cuci balik, dicuci balik. Setelah dicuci, dah dipakaikan sabun, dah diputarkan di mesin pencuci dan segala macamnya, dijamur, kita pakai penjamuran, kemudian kalian dicari berubah warnanya putih balik. Itulah ikhlas. Ikhlas itu sederhananya adalah memurnikan, membersihkan tujuan kita beramal itu, motivasinya semata-mata kalau ingin mendapatkan keridhaan Allah. Ikhlas itu sebuah ikhtiar yang dilakukan oleh seorang mukmin dalam beramal, nyoba usaha membersihkan segala unsur-unsur yang tidak baik di dalam motivasi, dalam keinginannya melakukan amal kebaikan. Nah, Bapak Ibu, salat awak maghrib kini nak ikhlas waktu, nak ikhlas atau waktu? Ikhlas. Akan dulu ikhlas. Dibawa sih. Tentu ada tanduk, no? Ibu menanam lado di apa namanya, dijual ke orang tua, kecek orang lain rancak lado ibu, oh lain, tanduk rancak lado ibu, ini tanduk dia bang, mana? Dia cari apa? Orang yang tahu tu tahu ni tanduk lado rancak. Nah, sebelum kita mengklaim, menganggap diriku ikhlas dalam beramal, maka awak mesti tahu dulu apa ciri-ciri seseorang yang ikhlas dalam melakukan amal kebaikan. Ada beberapa tanda Bapak Ibu. Banyak sebenarnya, tetapi beberapa poin saja yang bisa kita kaji pada malam hari ini. Yang pertama, orang yang ikhlas itu cenderung lebih suka menyembunyikan amal. Jadi orang ikhlas itu Bapak Ibu, semboyannya salah satunya adalah beramal diam-diam beramal. Ulangi Bu. Orang ikhlas itu beramal diam-diam beramal. Selagi amalan itu bukan amalan yang disyariatkan atau disyiarkan, dinampakkan, maka berusaha sesedikit mungkin kalau bisa orang tahu. Jadi amal itu Bapak Ibu ada yang disyariatkan, disyiarkan, dinampakkan. Nah, contoh yang pertama, salat berjamaah. Ini bapak ada nampak ke surau, ibu ada nampak ke surau. Itulah Ustaz ambo supaya ikhlas sama ambo nak ingin nampak-nampakkan ambo semayang. Itu ada satu. Tapi dia memahami ikhlas. Kalau memang amalnya disyiarkan, maka nampakkan, perdengarkan. Ada kalimat azan dia bisa ada doa-doa. Indah Bapak Ibu. Kalimat azan itu diperdengarkan. Dan orang tahu siapa yang azan itu, siapa yang qamat itu tahulah. Oh, siapa mula azan mah, siapa mula qamat mah, tahulah. Tidak bisa disembunyikan. Salat hari raya dia bisa ada doa Bapak Ibu. Tidak. Ini laksanakan masjid. Bahkan dianjurkan di lapangan, beramai-ramai, berkumpul orang sekampung situ, disyiarkan. Salat tarawih disyiarkan. Nah, jadi amal-amal yang memang disyiarkan, tentunya disyiarkan nampak. Makanya tugas awak adalah
Di saat amal kau memang secara syariat lebih nampakkan, maka lebih perkuatlah rasa ikhlas kita. Karena apa? Karena ujian keikhlasan yang lebih besar. Apalagi kalau amalan tadi mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Contoh, ibadah kurban. Dia bisa diambil selalu. Dia bisa diambil ibadah kurban. Dan kalau konteks di kampung awak, yang memang secara kebiasaannya ibadah kurban diurus oleh pengurus masjid, kemudian mendaftar atau mendaftar orang-orang itu nampak situ kelompok 1 ke orang, kelompok 2 ke orang, bahkan ada satu kelompok 1 keluarga. Tahu orang sekampung, oh saya lupa kurban begini. Yang kedua, ibadah kurban itu ibadah gratis atau ibadah berbayar? Berbayar. Beda di sembahyang. Sembahyang dia berbayar juga. Padahal sabananya masjid yang dibangun, karpet yang dah ada, alhamdulillahnya tidak ada dipungut bayar iuran. Tetapi dana infak dan wakaf yang disumbangkan oleh kaum muslimin, baik itu yang berada di kampung halaman maupun di perantauan. Tapi beda di ibadah kurban baik. Ada 3 juta, ada 3,5 juta dan seterusnya. Kemudian di saat penyembelihan nanti disampaikan pula Bapak Ibu yang terdaftar di kelompok 2 dengan nama ini 7 orang. Ibadah kurban Bapak Ibu akan dilaksanakan, penyembelihan hewan kurbannya akan dilaksanakan. Silahkan untuk menyaksikan dan mengucapkan doa. Tersebut itu namun di muka orang Nabi Bapak Ibu. Tidak bisa dia doa-doa. Makanya perlu keikhlasan yang lebih dalam amalan yang sifatnya syiar. Kalau tidak ikhlas Bapak Ibu, banyak saya protes selama kurban. Allah 3 juta bayar daging mereka padahal Bapak Ibu ya, kok daging yang diinginkan mengaruh kurban bawa seperti 3 juta itu besar banget. Berapa daging yang sekilo kilo? Mau Ibu? 72. Kalau piti 3 juta berapa kilo Ibu repet? Nah 20 kilo. Ibu berkurban berapa kilo repet daging? 2,5 kilo. Mana daging kayak baru? Rugi ya, rugi. Kenapa? Karena hakikat kurban itu bukan untuk daging. Kalau daging macam 3 juta tu bersama keperluan luar tak beli daging. Banyak dapat daging untuk bisa dimakan. Apalah ibadah yang lebih besar biayanya dari itu ibadah haji. Pulang haji pakai baju putih, pakai peci putih. Contoh saja Bapak Ibu besok kalau jalan, tan muda ke mak? Dulu peci hitam dulu Pak. Ini dah putih ya? Di bawah tan muda ke mak? Tak sering jadi itu. Tan bulu, nak nampak warna panggil haji Ustaz. Dah ternoda niat. Berarti selama kau niat bukan beribadah karena Allah, tapi karena ingin dapat panggilan haji dari Allah. Nah, tetapi kalau ada amalan-amalan yang bisa disembunyikan Bapak Ibu, maka orang ikhlas lebih senang amalan itu tidak diketahui oleh banyak orang. Nah, itulah yang disebut dengan ibadah rahasia. Ada seorang ulama keturunan Nabi SAW, nama beliau Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Berarti kalau secara nasabnya beliau adalah cicitnya Nabi, anak dan cucu Nabi yang bernama Husain.
Beliau lebih dikenal dengan Imam Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin itu gelar beliau. Beliau pun pernah mengatakan bahawa ibu sadaqatu sirri tudfi'u ghadbarra. Sedekah rahasia itu akan mengangkat kemarahan Allah. Artinya kalau ada orang yang bersedekah diam-diam ikhlas kerana Allah, salah satu yang mendapatkan adalah Allah akan ridha dan sayang. Jadi suatu kali Bapak Ibu di Madinah di waktu itu ada hal unik terjadi. Jadi di setiap rumah-rumah fakir miskin di Madinah sering didapati di subuh harinya di muka pintu-pintu orang fakir miskin Madinah itu letak-letak di situ sembako. Istilah awak ini lado gandumnya, lado dagingnya, mungkin dan seterusnya. Pokoknya bahan makanan pokok orang Arab sana letak-letak di muka pintu rumah tanpa tahu siapa menaruh itu. Dan itu berulang-ulang terjadi tanpa tahu siapa yang meletakkan itu. Wah, hebat orang menjaga rahasia amal. Dan kemudian terdengar kabar Imam Ali Zainal Abidin meninggal dunia. Namun yang meninggal tentu dimandikan, dibukalah pakaian beliau, dimandikan oleh keluarga. Dan ketika memandikan Bapak Ibu, nampaklah di bagian pundak beliau ada tanduk hitam. Menunjukkan apa? Menunjukkan beliau sering memikul beban di pundak. Ternyata bisa itu barulah ketahuan. Yang selama kau menaruh sembako di pintu-pintu rumah fakir miskin yang tidak diketahui identitas siapa orangnya, ternyata adalah Imam Ali Zainal Abidin itu sendiri. Dan memang terbukti Bapak Ibu, setelah beliau meninggal dunia, tidak layak do paket sembako itu ditemukan di pintu-pintu rumah fakir miskin. Layak do di antara orang yang mampu merahasiakan amal seperti itu. Rupanya harus ada ikhtiar. Kalau tidak bisa sadonyo minimal ada 1000 amalan yang kita tidak usah orang tahu banyak. Imam Ahmad Bapak Ibu, Imam Ahmad itu punya pendapat membaca Quran itu afdalnya dengan mencari mushaf. Walaupun orangnya adalah orang hafiz Quran sekalipun di luar salat tentu saja. Misalnya ibu hafiz Quran 32 juz. Ya bu? 32 juz dan juz 32 itu boleh Kau telah hafiz Quran. Walaupun hafalnya di dalam kepala dan luar kepala, di dalam kepala. Lawak bukan luar kepala. Di luar kepala itu dah hafal. Di dalam kepala 30 juz. Al-Fatihah sampai An-Nas sampai kepada surat dalam kepala. Tapi kecil Imam Ahmad di luar salat tetap dianjurkan mencari mushaf Quran. Dan ini yang beramal. Namun beliau biasa mengaji di rumah. Belum mengaji di rumah, buka Quran. Nah suatu kali datanglah tamu, terdengar orang ketok pintu. Ada tamu datang. Maka beliau ambil kain, sudah titik mushaf tadi. Sehingga orang mengira Imam Ahmad tidak sedang mengaji tadi lah. Jadi Bapak Ibu, amalan-amalan yang bisa dirahasiakan, rahasia-rahasia. Salat sunnah awal dan bisa orang tidak tahu, jangan dia tahu dan cerita-cerita orang. Salat duha awak di rumah saja, salat tahajud awak di rumah saja. Bahkan kalau bisa salat rawatib awak, apa yang ba'diyahnya, kalau bisa kita lakukan di rumah saja. Walaupun tetap juga boleh dilakukan di masjid musola. Tujuannya
Tujuanlah semakin sedikit orang mengetahui kita beramal, maka akan semakin kuat rasa ikhlas dalam beramal. Tapi kalau semakin banyak orang mencelik kita beramal, maka ujian keikhlasannya pun akan semakin kuat kita rasakan. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, orang ikhlas itu cirinya adalah ada rasa khawatir dalam hatinya amalan ko tidak diterima orang. Orang ikhlas justru orang yang paling khawatir kalau amalan ko tidak diterima orang. Jadi kalau ada orang yang terlalu pede mengatakan amalan boleh diterima oleh Allah, berarti kau kurang ikhlas. Sedangkan orang ikhlas, semakin ikhlas dirinya, semakin ada kekhawatiran. Ya Allah, engkau terima amalan ko ya Allah, ikhlas semua ko ya Allah. Sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu? Karena ada kekhawatiran itu, maka akan semakin memotivasinya untuk terus bagaimana memurnikan niat dalam beramal. Makanya salah satu ciri ibadah seseorang, ibadah haji seseorang haji mabrur, dan kalau umrahnya itu makbulah, nyobai haji, nyobai umrah, di antara ciri hajinya mabrur atau ibadah umrahnya makbulah diterima oleh Allah, yaitu ketika semangat beramal di tanah suci itu bisa mempertahankan ketika telah tiba di kampung halaman. Itu Bapak Ibu. Jadi kalau awak yang lapai haji, lapai umrah, tanda haji awak dari haji mabrur, tanda umrah kita dari makbulah, insya-Allah salah satu cirinya adalah semangat ibadah di tanah suci itu mampu dibawa ke kampung halaman di mana tempat kita tinggal. Jangan model seseorang yang menghitung-hitung amalan juga Bapak Ibu. Ada orang bayar umrah 2 kali hari, bayar 32 juta. 2 kali hari, 2 hari perjalanan bayi dia pulang hingga 10 hari. 10 hari itu 4 hari di Madinah, 6 hari di Makkah. Contohlah kalau 4 hari di Madinah ada 20 kali salat, 6 hari di Makkah ada 30 kali salat. Di saat memanasik dulu, nyo mendengar ustaz yang memberikan pengarahan manasik mengatakan, Bapak-bapak dan ibu-ibu, salah satu keutamaan kalau pergi haji umrah adalah kita bisa salat di Masjid Nabawi Madinah dan bisa salat di Masjidil Haram di Makkah. Dan pahalanya tak main-main. Sekali salat di Masjidil Haram 100.000 kali lebih baik dibandingkan salat di masjid yang lain. Sekali salat di Masjid Nabawi 1000 kali lebih baik dibandingkan dengan salat di masjid-masjid yang lain. Maka Bapak Ibu buka kalkulator dulu. Oh, itu ya. 6 hari yang mau di Makkah 30 kali salat kali 100.000 3 juta. Hampir hari yang mau di Madinah 20 kali salat kali 1.000 20.000 ditambahan yang di Makkah dan Madinah jumlahnya 3 juta 20.000. Oh lah banyak pahala. Dia merasa pahala banyak tiba di perabot dan ini surau lain. Tiba di perabot katakan aku Rasulullah di Irsyad. Nanti kadang apa lombok 100.000 lebih banyak bandingkan sebenarnya haram bandingkan situ. Tidak terkadang surau. Engkau orang yang menunjukkan kurang ikhlas dalam beramal. Kenapa? Karena orang ikhlas beramal itu tidak kuantitas amal saya pikirkan, tapi nyuruh khawatir kau amal yang anda lakukan selama kau diterima oleh Allah atau tidak.
khawatir Bapak Ibu amal kau dibatalkan oleh Allah pahalanya. Maka Allah sampaikan surah Al-Baqarah ayat yang ke-264, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang beriman, jangan kamu batalkan pahala sedekahmu dengan cara menyebut-nyebut sedekah tadi dan menyakiti hati orang beriman. Kalladhi yunfiqu malahu ri'a an-nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir famathaluhu kamathali safwanin 'alayhi turab fa asabahu wabilun fatarakahu sada. Orang yang bersedekah Bapak Ibu, yang menyebut-nyebut sedekahnya, yang menyakiti hati orang yang menerima sedekahnya, itu ibarat ada batu licin menempel tanah di atasnya, kemudian turun hujan lagi, maka hujan tadi mengenai batu dan tanah yang ada di batu tadi, kemudian tanah tadi hilang tanpa ada bekas dari itu. Artinya batu tadi adalah orang yang beramal, sedangkan tanah yang menempel itu adalah pahala yang sejatinya akan diberikan kepada dirinya. Sedangkan hujan lebat yang turun itu adalah kerana tidak ikhlas dalam melakukan amalan tadi. Akhirnya pahala yang sejatinya akan catat oleh malaikat untuk dirinya dihapus balik kerana menyebut-nyebut pemberian dan menyakiti hati orang yang menerima. Jadi ciri orang ikhlas kedua Bapak Ibu, punya kekhawatiran kalau amalannya tidak diterima oleh Allah. Maka berusaha beramal itu sebaik-baiknya dengan mengikhlaskan niat kepada Allah. Kemudian yang selanjutnya adalah yaitu orang yang ikhlas dalam beramal itu terhindar dari mengagumi diri sendiri. Kau nak menunjuk Bapak Ibu, kau lebih halus dulu. Jadi setidak-tidaknya ada 3 yang bisa merusak amal itu. Yang pertama riya, yang kedua sum'ah, yang ketiga ujub. Riya Bapak Ibu mencari-carikan amal awak dengan tujuan untuk dipuji oleh orang. Riya. Yang kedua sum'ah. Sum'ah kau menyabut-nyabut amal. Kalau nak kerana mampu, Tuhan nak kerana cakai suruh al-irsyad kepada itu. Kalau nak kerana mampu, Tuhan nak kerana nigai kalau kau bisa diisinan. Kalau nak kerana mampu, Tuhan nak sekolah kaya nak semu itu. Mampu mereka beasiswa dari Allah. Itu sum'ah namanya. Tentang orang yang dua ke Bapak Ibu, ada Nabi mengatakan, man samma'a samma'allahu bih, wa man yura'i yura'illahu bih. Siapa yang memperdengar-dengarkan amalannya di hadapan orang lain, sabit amalannya di hadapan orang dengan tujuan supaya orang memujinya, supaya orang terkagum-kagum dengannya, maka di akhirat kelak Allah akan sebut-sebutkan aib dan kekurangannya di hadapan manusia yang banyak. Wa man yura'i yura'illahu bih. Dan sebaliknya siapa yang menampakkan amalannya di hadapan orang lain dengan tujuan supaya orang lain memujinya dan mengaguminya, maka kelak Allah akan nampakkan aibnya di tengah-tengah manusia yang banyak. Jadi hindari yang pertama, yang kedua, riya dan sum'ah. Kemudian ada yang ketiga, kau lebih hamil, namanya ujub. Ini tak riya, ini tak sum'ah berkata, tetapi ujub, kagum dengan diri sendiri. Ada seseorang jago jam 3 malam. Jago jam 3 malam apa itu? Hening, sepi, tidak ada kehidupan. Minantu masih ada.
anak masih lalau, cucu pun akan terjaga. Kemudian menurut bangun, kemudian berwudu. Ini naik wudu lagi. Kemudian setelah itu dia bentangkan sejadah, berniat untuk melakukan solat tahajud. Tidak ada riya Bapak Ibu, kalau tidak ada orang macam ni. Tidak ada sum'ah, kalau tidak ada orang yang akan mendengarkan amalan. Tapi setan tidak berhenti sampai situ. Dia masih ingin gelincirkan awak dengan cara yang terakhir, yaitu dengan cara ujub. Ketika takbiratul ihram Allahu Akbar, bisa setan ke hati tadi. Dia soleh mana ibu kau, dia soleh mana pak kau, menantu, anak, cucu, orang kampung, tidak ada yang jaga orang. Tapi ibu bapa jaga sembahyang tahajud, yo subhanallah hebat. Muncul perasaan dalam hati Bapak Ibu, kemudian dibenarkan. Itu namanya wujud. Haluskan. Makanya hati-hati. Salah satu yang kadang membuat orang wujud takjub dengan dirinya sendiri adalah karena terlalu sering dipuji oleh orang lain. Hati-hati memuji orang. Bahkan ada sebuah riwayat mengatakan, kalau ada orang yang memuji engkau, maka taburkan pasir di atas kepala. Mudah-mudahan kami memuji Ustaz Budian. Tapi bahkan ada riwayat yang berbunyi seperti itu. Itu ditujukan kepada orang yang memuji secara berlebihan yang bisa merusak hati dan niat awak. Jadi Bapak Ibu, kadang pujian itu bisa jadi racun, bisa menjadi rusak. Tetapi pujian itu ibarat gula yang kita taruh di makanan dan minuman. Kalau tidak ada, kurang lemak. Baik, kecuali dalam biasa makan baik, minum baik. Tapi awak dalam biasa mani, minum teh mani, minum kopi mani, minum minuman yang mani, dalam biasa mani. Maninya tu Bapak Ibu, gulanya kan proporsional. Tidak terlalu banyak, tidak terlalu seketik, cukup baru lemak. Tapi kalau gula tadi, kuayat teh seriko, 5 soal gula 5 sendok. Cik, 2, 3, sampai 5. Ya sekurangnya. Antri, dia lama nak jauh. Dah, merusak tak kawak? Merusak, tapi sedikit gula. Itulah pujian tadi. Pujian tadi ibarat gula tadi. Indah sama sekali tidak berlebihan, berlebihan tidak berlebihan. Kenapa? Karena bisa merusak diri seseorang. Jadi kalau ingin memuji siapapun, memuji orang yang berelok kau, memuji anak yang punya prestasi, memuji kawan sahabat dan punya kebaikan dan segala macam, pujilah sesuai dengan kadarmu, tidak kurang dan tidak juga berlebihan. Karena berlebihan itu akan merusak kepada diri seseorang. Nah, kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah rahimakumullah, itulah kajian kita pada malam hari ini tentang ikhlas dalam melakukan amal kebaikan.